Ya, alangkah baiknya kita baca saja ayat itu, Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Pada kesempatan yang lalu, memang saya sudah menyampaikan pentingnya akan damai sejahtera, dan begitu kepentingan damai sejahtera itu di mana firman Tuhan menyatakan Tuhan Yesus menyampaikan salam damai sejahtera kepada murid-murid yang sedang berkumpul di ruang dengan semua pintu yang terkunci karena takut akan orang Yahudi. Tuhan sampaikan salam damai sejahtera bagi kamu sampai 2 kali, karena memang damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya itu bisa menghilangkan ketakutan, kegentaran, dan kegelisahan. Dan damai sejahtera ini dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Dan ketiganya mengerjakan damai sejahtera bagi umat ketebusannya. Dari situ kita mendapatkan pengertian, mendapatkan suatu pelajaran bahwa damai sejahtera itu memang sangat-sangat penting untuk bisa diterima, dialami, dirasakan oleh umat ketebusan Tuhan. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah sampaikan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu damai sejahtera yang dapat dirasakan. Itulah damai sejahtera, sukacita kerajaan surga. Ya, kita baca saja ayat itu dalam surat Roma pasalnya yang ke-14. Surat Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, di sini disebutkan kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman atau berkat-berkat jasmani. Ya, walaupun berkat jasmani itu memang kita perlukan, karena selagi kita masih hidup di dunia, kita perlu berkat jasmani. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, carilah kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Karena Bapa di surga mengetahui apa yang tidak kamu makan, tidak kamu pakai. Sebabnya jangan khawatir. Tetapi itu bukan kerajaan surga. Itu kita perlukan hanya selama kita masih berada di dunia. Tetapi kerajaan surga soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh kebenaran yang berkuasa menuntun umatnya ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Sebab tanpa pertolongan, tanpa bimbingan, tanpa kekuatan Roh Kudus, Roh kebenaran, tidak mungkin umat Tuhan itu memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Dan kalau Roh Kudus, Roh kebenaran menuntun kita
ke dalam kebenaran Tuhan, ya itu juga akan disertai dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sini pekerjaan Allah Roh Kudus dalam mengerjakan damai sejahtera, sukacita, itulah damai sejahtera, sukacita, kerajaan surga. Biarpun kita masih berada di dunia, kalau kita bisa mengalami, merasakan pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran Tuhan, kebenaran Allah, Roh Kudus yang mengerjakan damai sejahtera sukacita, kita sudah bisa merasakan suasana surga atau suasana kerajaan surga seperti di dalam ajaran doa Bapa Kami. Di antaranya yang mengatakan, biar kerajaan Allah turun terjadi dalam kehidupan umatnya yang ada di dunia. Kemudian damai sejahtera itu juga dari Allah Anak. Untuk ini kita akan baca surat Kolose pasalnya yang ketiga. Surat Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, di ayat ini dikatakan damai sejahtera Kristus. Ya, ini berarti damai sejahtera yang dikerjakan oleh Sang Kristus, oleh Anak Allah. Dan dengan adanya damai sejahtera Kristus yang memenuhi kehidupan kita, itu untuk kita ini dibawa masuk ke dalam panggilan Tuhan menjadi satu tubuh, menjadi satu tubuh Kristus. Ya, dan ini merupakan pekerjaan Kristus, Sang Anak, yang sungguh luar biasa. Memang umat Tuhan dikatakan tubuh Kristus, tetapi yang harus kita ingat bahwa di dalam tubuh Kristus itu harus ada damai sejahtera Kristus. Dan ini yang perlu kita jaga, perlu kita perjuangkan. Sebab sementara Tuhan Yesus Sang Anak mengerjakan damai sejahtera untuk kehidupan kita ini dibawa masuk ke dalam satu tubuh, banyak usaha-usaha iblis yang ingin mencerai-beraikan, yang tidak menghendaki terjadinya persatuan. Sangat banyak hal-hal yang seringkali terjadi yang bisa memancing umat ketebusan Tuhan ini tidak ada kesatuan. Untuk ini kita harus ingat, kita harus jaga. Sebab biarpun umat ketebusan Tuhan itu dikatakan satu tubuh Kristus, tetapi kalau kesatuan itu tidak dijaga dengan adanya
Ya, satu lain hal yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan, permusuhan, kebencian satu dengan yang lain, itu bisa membuat umat ketebusan Tuhan itu gagal menjadi satu tubuh Kristus. Dan untuk Tuhan Yesus Sang Anak, dalam mengerjakan damai sejahtera, supaya umat ketebusannya itu menjadi satu tubuh, itu sudah dikerjakan melalui pengorbanannya. Kita baca surat Efesus pasalnya yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua, mulai ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Surat Efesus 2 ayat 13 mulai. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, di sini dikatakan ya pada ayat 13 bahwa di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, yang dikatakan jauh itulah kita yang asalnya dari bangsa-bangsa lain. Dan yang dikatakan dekat itulah orang Israel, orang Yahudi. Karena memang antara bangsa-bangsa lain dengan orang Yahudi itu ada pemisah yang bagaikan suatu perseteruan, yaitu oleh adanya hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu hanya hukum untuk orang Yahudi, dan orang Yahudi atau orang Israel yang berpegang pada hukum Taurat itu sangat menjauhi bangsa-bangsa lain. Dan itu terjadi. Dan masih banyak sementara orang Yahudi yang memegangnya. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Petrus pada waktu melayani Kornelius. Dia menyatakan bahwa antara orang Yahudi dengan bangsa lain itu ada sekat pemisah yang bahkan suatu perseteruan. Dan kalau Rasul Petrus harus melayani keluarga Kornelius yang adalah bangsa lain, yaitu cukup menimbulkan suatu pertanyaan. Tapi firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menyatakan bahwa kepada bangsa-bangsa lain pun dikaruniai Roh Kudus. Ya, karena memang ada perseteruan antara orang Yahudi dengan bangsa lain. Dan perseteruan itulah disebabkan karena orang Yahudi itu memegang Taurat. Tetapi dengan matinya Tuhan Yesus ya dalam keadaannya sebagai manusia, pada
ayatnya yang ke-15 tadi dikatakan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, ini bukan berarti hukum Taurat itu gagal, bukan berarti hukum Taurat itu tidak berlaku, tetapi karena sudah digenapi di dalam tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus. Dengan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, maka tembok perseteruan antara bangsa lain dengan orang Israel itu dirobohkan. Karena tembok pemisah dirobohkan, maka terjadilah perdamaian antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera kita. Bahwa di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Anak dikerjakan melalui pengorbanannya. Dan dengan adanya damai sejahtera yang dikerjakan oleh pengorbanannya, maka kedua belah pihak itu disatukan untuk menjadi satu tubuh. Pada ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, jadi jelas di ayat-ayat yang kita baca di surat Efesus ini, Allah Anak mengerjakan damai sejahtera. Dan kalau Allah Anak mengerjakan damai sejahtera melalui pengorbanannya, dan damai sejahtera yang dikerjakannya melalui pengorbanannya untuk dijadikan menjadi satu tubuh Kristus. Tentunya ini suatu karya yang luar biasa. Karena terjadinya satu tubuh Kristus itu terdiri dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Yang tentunya itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh usaha manusia siapapun. Tidak akan mungkin bisa mengerjakan kesatuan dari berbagai bangsa, suku, kaum, dan bahasa untuk menjadi satu. Tetapi kedasatan pengorbanan, korban pendamaian Tuhan Yesus Kristus, memang di satu sisi pengorbanannya itu memperdamaikan kita manusia berdosa dengan Allah, tetapi juga korban pendamaiannya itu memperdamaikan di antara kita bangsa lain dengan orang Yahudi untuk menjadi satu tubuh Kristus. Kemudian saya akan berlanjut bahwa yang mengerjakan damai sejahtera itu merupakan karya daripada Allah Bapa. Sehingga dalam surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, ya, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ini
sungguh-sungguh suatu karya yang luar biasa. Dan di sini disebutkan damai sejahtera Allah. Ini menunjukkan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Bapa. Damai sejahtera itu melampaui segala akal dan itu berkuasa memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, seringkali kehidupan manusia ini menghadapi pergumulan, menghadapi kegelisahan, ketakutan karena permasalahan. Secara manusia, pergumulan yang bisa menimbulkan kegentaran, kegelisahan, ketakutan, itu bisa menimbulkan hati ini resah. Hati ini tidak ada ketenangan. Bisa menyebabkan hati ini dipenuhi dengan kegelisahan. Tetapi kalau damai sejahtera Allah yang melampaui akal, ya yang secara akal mestinya gelisah, gentar, takut. Tetapi kalau damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu menguasai hati pikiran kita, maka di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kegentaran, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah keresahan, bisa merasakan damai sejahtera. Ada penekanan di sini dikatakan dalam Kristus Yesus. Berarti ini hanya bisa terjadi, hanya bisa dirasakan bagi setiap kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau kehidupan itu di luar Tuhan Yesus Kristus, kalau menghadapi keadaan yang menakutkan, ya takut. Kalau menghadapi keadaan yang menggelisahkan, ya gelisah. Kalau menghadapi keadaan yang menggentarkan hati, ya gentar. Ya, tetapi kalau damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, maka di tengah-tengah menghadapi kegelisahan, kegentaran, ketakutan, keresahan, kita ini bisa hadapi dengan tenang. Dan itu sangat penting. Sebab kalau orang dalam kegelisahan, kegentaran, dan ketakutan, keresahan, tidak ada ketenangan, orang itu pasti bisa stres. Orang itu pasti bisa depresi, ya bisa menghadapi tekanan jiwa yang sangat berat. Karena damai sejahtera yang bersumber dari Allah, kalau itu menguasai kehidupan kita, di dalamnya ada kekuatan kuasa Allah yang akan dinyatakan. Dan kita akan baca dalam surat Roma, pasalnya yang ke-16. Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Kenapa? Kalau damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu menguasai hati pikiran kita, itu bisa menyebabkan kita ini ada ketenangan di tengah-tengah kegentaran, kegelisahan, ketakutan. Karena meyakini bahwa Allah sumber damai sejahtera
ada janji untuk segera menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Kalau Allah menghancurkan iblis atau menaklukkan segala musuh di bawah kaki Kristus, yaitu sudah pasti. Waktu Tuhan Yesus mati, bangkit, itu berarti sudah menang, sudah menaklukkan segala musuh. Sampai musuh terakhir itulah maut sudah ditaklukkan. Tapi nyatanya janji itu juga disediakan untuk kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah sumber damai sejahtera segera akan menaklukkan iblis di bawah kaki kita. Tentunya ini merupakan suatu pengharapan yang luar biasa, pengharapan akan kuasa Allah yang pasti dinyatakan bagi kita. Kalau damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu menguasai hati pikiran kita. Ya Tuhan memberkati dengan firman yang kita terima pada kesempatan ini. Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang berkarya mengaruniakan damai sejahtera bagi kehidupan kami, di mana damai sejahtera ini sungguh-sungguh kami perlukan untuk menguasai kehidupan kami. Karena kami yang hidup di dunia banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak permasalahan. Itu bisa menimbulkan hati ini dipenuhi dengan kegelisahan, kegentaran, ketakutan, dan keresahan. Tetapi kalau damai sejahtera dari Allah Tritunggal menguasai kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan yang bisa menimbulkan kegelisahan, kegentaran, ketakutan, dan keresahan, itu hati kami tetap bisa ditenangkan dengan kami meyakini kalau damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu menguasai kehidupan kami, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menaklukkan iblis di bawah tapak kaki kami, sehingga Allah menjadikan kami berkemenangan. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, biar kiranya Roh Kudus bekerja mengajarkan firman Tuhan, mengingatkan firman Tuhan yang telah kami dengar, untuk kami tetap mempercayai adanya damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal bagi kehidupan kami. Kami persembahkan doa syukur, terima kasih permohonan ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.